Oke, setelah kalian sudah menjalankan RAD Studio, RAD Studio XE8, awal pertama kita membuat project baru dulu dengan file new, lalu PLC form yang baru. Kemudian teman-teman boleh menyimpan ini dulu dengan file, klik save all. Nah, ketika setelah menyimpannya, teman-teman pertama jangan lupa memasukkan file name-nya sesuai dengan npm dan student name. Saya menggunakan contoh 3. Ini namanya disesuaikan ya. Kemudian klik simpan, save. Selanjutnya adalah kita coba untuk menjalankan dulu run without debugging untuk memastikan kalau aplikasi yang itu sudah berjalan dengan baik. Oke, langkah pertama kita membuat tampilan sebagai berikut. Oke, untuk awal saya mencoba untuk mengganti form 2 yang ada di atas nih. npm dan nama kalian. Kemudian saya memasukkan satu label, label ya. Label, buat agak besar sedikit. Ini bebas ya. Silahkan dibuat fontnya bebas dengan apa aja. Misalnya ini login. Contohnya label 1, saya kasih nama misalnya judul. Ini judul. Judul. Bebas, namanya juga bebas ya. Terus saya buat satu lagi. Ini username. Ini bebas juga. Namanya itu juga dengan sama ini ya, bebas. Tapi jangan lupa namanya, nanti jika kita panggil namanya harus sesuai. Coba satu lagi. Password.
Untuk posisi dan tata letak terserah aja ya. Oke, sekarang saya mau buat edit seperti ini kurang lebih. Misalnya saya kasih nama ini saya ganti namanya supaya nanti dalam pemanggilan lebih mudah. Teksnya kosong. Oke. Saya mau coba masukkan beberapa button. Ini button 1. Ini adalah misalnya clear untuk menghapus. PTM clear. Kita keliru ya. Teksnya caption ini. Sama gitu. Kemudian fontnya dibesarkan sedikit. Ya. Oke. Nah, coba klik 2 kali pada button clear. Tuh. Nah, kita mau coba coding di sini agar kelihatan lebih baik ya. Dengan menghapus semuanya. Jadi di-clearkan semua. Apa yang di-clearkan adalah nama dari tadi yang kita buat itu. Ini nih. Si edit username sama yang kita mau clearkan. Oke, pertama yaitu edit username, titik teksnya. Itu diisi sama empty string. Kemudian yang password juga sama ya. Coba begini. Edit password titik teks. Bisa langsung gini ya. Titik clear. Kita clear. Gitu ya. Kita mau coba. Coba dulu pastikan kalau itunya berjalan. Ada error di sini ya. Dari string ini.
Oke, kita coba tes. Nah, ini baru bisa nih. Cara ini bisa. Jadi bisa pakai text titik 2 sama dengan kosong atau clear. Oke, teman-teman, selanjutnya buat button lagi, satu lagi. Nah, ini kita kasih nama login ya. Saya kasih nama login. Login. Cuman biar nggak keliru, name-nya saya kasih nama BTN login. Ini pasti belum jalan dulu. Saya buat satu button lagi namanya register. Yang ini namanya BTN register. Kemudian captionnya diganti sama register. Oke ya. Oke, jadi ketika di register, karena ini menggunakan array yang sama, jadi kita hanya akalin supaya clear dan loginnya itu hilang nih. Lalu kembali lagi ke depan lagi. Nah, saya buat satu lagi dengan nama copy, namanya save. Gini ya. Nah, gini. Nah, gitu. Namanya simpan. Nah, kita mau coba klik register. Register ini adalah supaya si button clear itu hilang, button loginnya juga. Kemudian simpannya tetap ada. Nah, simpan kita ganti dulu namanya dulu ya. Jadi BTN save. Gitu ya. Oke, kita klik register. Oh, ini clear. Ada yang salah nih. Terbalik. Ini button clear. Yang register. Register. Save button. Oh, sorry. Ini tidak bisa di copy. Jadi harus mulai dari awal ya. Kalau clear ini, ini udah benar. Coba lagi di running. Ini pastikan kalau clearnya jalan. Oke. Berarti saya harus ambil dari sini nih. T button. Gitu. Kemudian ini captionnya tadi login. Kemudian fontnya nanti agak besar ya. Ini kedua kali pada login. Belum, namanya belum diganti. Ini namanya BTN login. Oke, saya coba klik dua kali. Nah, ini udah benar. Jadi ini tadi kembali ke sini. Sekarang harus ambil dari awal nih, kembali ke sini.
Kita coba yang register. Berarti harus buat dari baru nih. Juga sama. Ini BTN register. Ini saya coba ganti captionnya jadi register. Dan fontnya dibesarkan ya. Nah, biar bisa kelihatan. Oke, ini lebih tampil lebih baik. Oke, sekarang kita punya yang ini untuk prosedur untuk button clear, ini prosedur untuk button login, prosedur untuk button register. Sekarang kita buat satu lagi untuk button simpan. Fontnya tetap agak besar ya. Simpan. Kemudian, nah ini juga. Oke. Pertama diklik dulu adalah register karena kita pertama belum bisa login. Jadi ketika di register, yang dilakukan adalah kita mencoba untuk menghilangkan button clear dan button login. Posisi di sini. Nah, 3 ya. Yang register. Oke, kita cek dulu namanya. Namanya adalah BTN clear, ini BTN login, yang ini BTN register, yang ini BTN belum. Ini harusnya BTN, kasih nama BTN save. Save. Oke. Dan register kedua kali, karena kita mau divisible, maka tadi namanya BTN clear, titik, visible-nya itu jadi false. Button login, visible-nya itu di false. Itu BTN register, visible-nya di set jadi false juga. Tapi button yang login, button yang simpan, button save, titik visible-nya jadi true. Oke. Ini. Oke, teman-teman boleh coba run dulu, pastikan kalau ini sudah benar. Oke, jika sudah dijalankan, sudah kelihatan hasilnya. Di sana akan tampil button simpan. Yang pertama ini, button simpan ini harus posisinya visible-nya itu harus kosong dulu ya. Jadi teman-teman bisa klik home-nya, klik 2 kali. Kemudian ini button save-nya visible. Ini yang dijadikan false. Jadi pertama dia tidak akan muncul. Nah, posisinya adalah yang lain harus posisinya true. Jadi agar biar aman, jadi kita copy aja ini. Dalam sini.
Ini diganti semua pakai true. False, ini true. Semua true ya. Kecuali yang save. Save dibuat false. Oke, sampai sini teman-teman bisa coba dulu dengan menekan tombol run or debugging. Oke, selanjutnya jika sudah tidak error semua, maka bagian user kita sekarang menjalankan tombol simpan. Pada tombol simpan ini kita memasukkan nilai ke dalam sebuah array. Nah, sebelumnya karena kita belum mempunyai array, kita harus mendeklarasikan di atas ini dulu ya, di variabel nama array-nya. Nah, terserah kita untuk mendaftarkan dulu nama array-nya. Kita mencoba dengan misalnya array user. Ini bebas ya nama array-nya. Misalnya array user. Ini. User. Nama ini terserah masing-masing aja. Karena ini array 2 dimensi, maka array kemudian nilainya, kemudian of array, of apa? Misalnya ini karena string, jadi ini array, adalah array kita masukkan ini contohnya 5 saja karena ini ada 2 dimensi, maka ada of array lagi. Ini saya buat sama, ini hanya usernya misalnya saya masukkan 5 ya. Ini terserah teman-teman bisa masukkan lebih dari 5 atau 10. Of ininya apa? Karena ini string, maka dimasukkan string. Oke, jangan lupa untuk menambahkan variabel i dan j pada seperti ini. Oke, lalu kembali ke desain, simpannya, kita masukkan nilai tadi namanya adalah array user array. Yang ke i, ini kolomnya, kemudiannya ini yang pertama, gitu ya. Kemudian tutup, diisi dengan, tadi masih ingat namanya apa? Namanya adalah ini, edit username. Yang bawah namanya edit password. Jadi isi dengan edit username, titik X. Yang kedua, array user itu diisi dengan yang kedua ya, diisi dengan edit
password. Text. Nah, ini udah dimasukkan. Tapi nilai I adalah nilai 0. Jadi kita harus tambahkan dulu. Kalau kita mau masukkan lebih dari 1. Jadi I itu 2 sama dengan I tambah 1 ya. Oke, jadi I-nya secara otomatis naikkan. Jadi karena kita isi yang kedua, kolomnya ada 2, maka sebenarnya bagian kedua tidak perlu banyak-banyak. Ini 2 aja bisa. Terus sampai 2. Nah, oke. Sampai sini kita sudah bisa memasukkan nilai dari I. Kita coba untuk jalankan, pastikan kalau aplikasi tidak ada error. Jika sudah tidak ada error, klik save, itu akan menghasilkan model yang sama. Oleh sebab itu kita bisa copy file ini sendiri, file buttonnya, dikembalikan ke posisi di mana clear, login, dan register adalah false, sedangkan save posisinya adalah true. Seperti ini ya. Selanjutnya, begitu dengan edit username, teks itu posisinya harus clear ya, clear. Dengan edit password, titik clear. Oke. Ini clearnya dijalankan lagi ya, terus. Ini juga terus. Ini juga terus. Dan save-nya adalah false. Oke, sampai sini coba pastikan kalau aplikasi berjalan dengan baik. Oke, jika sudah tidak ada error, coba buka button login, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita mau coba cek apakah yang sudah dimasukkan itu sesuai atau tidak. Oke, pertama kita mau coba masukkan, cek dulu array-nya. Array yang pertama, dalam kolom pertama itu kan ada 5. Kalau dalam itu saya ada, di sini ada 5. Berarti saya buka for dulu. For I. Kemudian dimulai dari 0 sampai 5. 4 berarti ya. Nah, kemudian saya coba jika array user ini yang ke I, yang pertama ya,
Kemudian itu apakah sama dengan edit username titik teks dan array user yang ke i, koma yang kedua, ini isi yang kedua dari kolom yang kedua, apakah sama dengan password titik teks seperti ini. Kemudian jika memang sudah sesuai, jika benar loginnya, maka coba masukkan boolean true. Nah, kalau di sini kita declare boolean, berarti di atas harus ada deklarasi boolean. Jadi tambahkan variabel itu boolean. Oke. Karena di sini ada i, jadi kita harus masukkan juga di sini i titik dua integer seperti itu. Oke, sekarang kita mau coba apakah si itu buttonnya itu ada atau tidak. Oke, saya mau coba di oh ya, karena ini ada dua variabel, ada dua ini, dua. Berarti saya harus masukkan button sama n. Iya. Nah, ini jadi setelah loop ini, saya mau lihat apakah nilainya itu true atau false. Oh ya teman-teman, sebelum masukkan kita buat dulu, karena ini ada true, berarti kan tidak ada false-nya, berarti bahwa di sini false. Oke. Nah, kita mau lihat apakah nilainya itu true atau nilainya false. Ini kita coba dengan btn clear titik caption coba kita lihat ya, karena boolean ini bool itu adalah boolean, kita coba lihat stringnya, mau lihat apakah ini true atau false atau benar-benar ada atau tidak ada. Oke, klik run, hasilnya akan seperti berikut ini. Ya, hasil seperti ini ya. Jadi karena ini belum ada, kita coba register dulu. Misalnya kita coba tes, kemudian ABC, seperti itu. Kemudian coba simpan. Username tes, kemudian passwordnya ABC. Coba misalnya seperti ini. Itu kita login. Nah ini 0. 0 ya. Tadi username coba tes. Kemudian passwordnya salah. Hasilnya juga 0. Bagaimana kalau hasilnya benar? ABC ya. Hasilnya adalah -1. Jadi kalau -1 adalah benar. Kalau hasilnya salah ABCD misalnya, returnnya akan 0. Seperti itu. Sekarang kita sudah dapat true sama false-nya. Jadi kalau true artinya benar. Kalau false itu adalah yang salah. Oke, selanjutnya kita coba bagian ini. Kita menggunakan if lagi.
Jadi if both, tadi ada boolean, artinya kalau true, maka ini akan menampilkan, kita coba dengan show message dulu ya. Jadi kalau memang benar, benar. Kalau salah ya tampilkan dengan show message. Kita coba dengan show message. Jadi sini ada show message. Ini kalau benar ya. Benar. Kalau salah, artinya else. Kemudian show message-nya ada username, nah sekarang coba jalankan bagaimana hasilnya. Sama seperti yang tadi ya, jalankannya kita coba register dulu, kemudian coba untuk login. Apakah show message-nya itu keluar atau tidak. Oke, jika sudah benar, maka selanjutnya bagian lainnya ke-62 nih, show message benar, ini akan memanggil satu form yang baru. Cara membuat form adalah pada project ini, kemudian klik add new PLC form. Ini namanya. Kalau saya namanya unit 1. Ini bisa berubah. Jangan unit 1 namanya, terserah kalian. Namanya apa saja, boleh. Misalnya menu utama. Seperti itu. Ini captionnya di atas. Kalau untuk ubah name, ubah nama, klik yang namanya ya. Ini tinggal ganti aja. Misalnya namanya apa ya? Menu aja. Oke, sekarang udah namanya menu. Oke, berarti selanjutnya untuk membuka kita tinggal panggil saja si form yang ada. Tadi namanya adalah form menu ya. Jadi kita buka di contoh 3 yang ini. Karena ini ada tadi namanya menu titik, ada namanya tadi unit 1 ya. Unit 1 titik unit 1. Titik menu kecil, menu titik menu, terus saya coba mengganti menunya dengan nama form menu.
Jadi biar mudah untuk memanggilnya. Jangan lupa untuk disimpan, karena datanya harus disimpan dulu. Karena ketika kita buat yang baru, harus disimpan dulu. Kemudian kita kembali ke contoh 3. Panggil namanya form menu, titik. Nah, udah bisa dipanggil. Ini langsung aja show. Nah, jika sudah, silakan untuk dijalankan dulu untuk memastikan kalau aplikasinya sudah jalan. Oke, jika sudah jalan, sudah berjalan dengan baik, kita akan mencoba untuk menampilkan tampilan pada form menunya dengan memasukkan seperti ini, misalnya label aja. Misalnya kita membuat sebuah panel. Di panel ini misalnya, kemudian panel satu lagi misalnya sebelah sini. Oke, nah, panelnya kita buang teksnya. Nggak ada, begitu juga dengan panel kedua. Saya mau mencoba untuk memasukkan nilai menggunakan sederhana aja label. Nah, ini gitu, diberi nama label 1. Coba ganti labelnya, captionnya menjadi misalnya A1. Oke, ini dibesarkan dulu ya. Jadi 16. Oke, kurang besar lagi. Coba dibesarkan lagi jadi 20. Oke, cukup kelihatan. Kemudian kita coba ganti namanya jadi BLA1. Seperti ini. Kemudian kita coba ganti warnanya. Warnanya color. Ini warnanya apa aja? Coba ganti jadi misalnya kuning. Oh, salah, tak berubah. Coba dengan oke, masih belum. Kita coba ganti di alignment-nya buat ke center. Kalau dibesarkan jadi lebih mudah terlihat. Ini warnanya masih belum berubah ya. Kita ganti di transparan. Nah, ini udah kuning. Oke, selanjutnya kita mau buat kopinya. Ini misalnya diganti menjadi A2. A2. Jangan lupa namanya diganti. LBL A2. Memudahkan kita untuk
2 ini kali A3 A3 seperti ini misalnya, kemudian satu lagi A4 seperti itu. Ini LDL A4 seperti ini. Oke, satu lagi drivernya. Misalnya gini, LDL supir. Misalnya captionnya supir. Nah, jika sudah, selanjutnya kita buat keterangan yang lain seperti nama, alamat, nomor telepon, dan posisi. Oke, kita buat nama. Ini nama. Nama, alamat, nomor telepon, sama satu lagi adalah posisi. Karena posisinya ada banyak, kita pilih jangan ini, kita coba pilih posisi. Posisi. Oke. Kemudian kita buat tarif 1. Nah, terakhir itu kita buat combo box. Tuh. Oke. Jika sudah selesai, silakan jalankan, pastikan tidak ada error dulu sampai sini. Oke, setelah saya jalankan, ternyata saya ada error, posisi errornya ada di sini. Jadi titik komanya kita hapus dulu ya. Seperti ini, kemudian kita jalankan lagi. Oke, setelah tidak ada error, kita coba buat satu button. Button ini untuk button simpan. Kita coba ganti, kemudian kita ganti namanya, PTN simpan. Kemudian captionnya simpan. Seperti itu. Oke, nah, kita mau coba ketika button simpan dijalankan, nah kita mau ambil nama alamat posisi yang ada di combo box. Jadi pertama kita klik button simpan ini dulu ya, klik 2 kali.
Kemudian kita memasukkan aplikasi programnya ada di dalam prosedur ini. Oke, sebelumnya kita balik lagi ke tampilan desain. Kita pilih ke combo box 1, kemudian kita pilih items. Klik ada 3 titik di samping sebelah kanan. Di sini misalnya yang pertama adalah supir, kemudian A1, A2, A3, dan A4. Kemudian klik OK. Seperti itu. Kemudian lanjutkan dengan tombol simpan. Nah, pada tombol simpan, kita harus memastikan adalah sebelumnya kita kembali lagi ke desain. Kemudian karena ini masih ada semua, maka di bagian menu ini kita mau hapus semua yang ada isinya. Jadi edit 1 titik clear, kemudian edit 2 titik clear, edit 3 juga sama, edit 3 titik clear. Oke, kemudian kembali ke desain dulu. Box. Kita mau memperbaiki model tampilannya. Oke, ini ada teksnya. Misalnya teksnya pilih gitu. Pilih seperti ini. Kemudian kita ke posisi combo box, kemudian event. Ada di sini adalah pilih yang on change. Oke. Jika sudah, kita coba masukkan satu dulu ya. Jika combo box satu itemnya item index itu sama dengan 0, itu dan begin. Cek lagi nih warnanya apa gitu. Kalau if kita cek lagi nih, yang pertama kan itu ketika kita pilih yang pertama adalah driver kan ya, karena driver jadi jika driver artinya driver itu ada di samping berapa tadi ya, LPL supir. Jadi jika combo box 1, jika supir itu warnanya nggak sama dengan merah gitu misalnya, dan
Nah, ini begin lagi. Ini itu isi salah satu. Kemudian edit satunya itu seperti ini dulu. Edit teksnya seharusnya diisi aja. Tapi karena ini belum dibuat apa-apa, jadi kita coba kosongin dulu ya. Gitu. Oke. Jika enggak ada, jika if else, berarti ada else nih. Ini else. Kita begin lagi. Seperti itu. Ini juga sama. Misalnya gini. Atau kita bisa menampilkan show message. Memang sudah ada gitu. Kursinya memang sudah diisi. Oke. Ketika di sini kita harus memastikan kalau program itu tidak ada error. Nah, di sini ada error itu lihatnya. Oke, pastikan dulu kalau program tidak ada error. Error ada di sini, ada di I-nya. Jadi kita harus buat variabel ini belum dipakai dulu. Taruh. Oke. Simpan. Jalankan. Pastikan tidak. Oke, nah di sini tidak ada error. Oke, ketika kita simpan semua filenya, nah ini hanya memastikan kalau kursinya sudah diisi atau tidak diisi. Jadi kalau sudah diisi, dia akan menampilkan message. Show message adalah kursi sudah diisi. Jadi kalau ini sama dengan aja. Misalnya kalau kita pilih ini bisa dipindahkan ke atas. Oke, coba dulu hasilnya bagaimana. Oke, dengan cara yang sama kita bisa menggunakan posisi dengan button simpan ini. Klik 2 kali pada button simpan, kemudian kelompok 1. Saya coba untuk copy paste ini dulu. Nah, jika kelompok satunya itu item index sama dengan 0,
maka langsung aja LBR supir sama LRED. Jadi nggak usah pakai if lagi ya. Begini. Ini. Nah, oke. Jalankan dulu. Untuk yang item index sama dengan 0. Ternyata terjadi kesalahan. Coba sekarang tambah itunya. Bikin sama N. Oke, kita coba jalankan dulu. Dapat kesalahan, di sini kesalahannya. Titik 2 sama dengan. Oke, tidak ada kesalahan ya. Sekarang kita coba isinya apakah benar. Oke, ternyata setelah dicoba benar, berhasil dibuat dengan labelnya merah. Nah, berarti teman-teman bisa menggunakan hal yang sama untuk indeks bukan hanya 0. Kita buat indeksnya yang lain. Seperti 1, 2, 3, dan lainnya. Misalnya contohnya untuk indeks yang kedua, tinggal copy indeks yang kedua. Ini yang ke-1. Ini adalah yang A1. Berarti LBL A1. Kita tinggal ubah aja yang LBL A1. A1. Seperti ini. Begitu juga dengan yang kursi yang selanjutnya. Jadi kalau kita yang kedua, berarti ini LBL A2 seperti itu. Oke. Bisa dilanjutkan sampai selanjutnya ya. Jadi filenya sudah dikerjakan. Ini udah cukup untuk mengubah warna dan mengubah warna yang kursi yang ada. Jalan semuanya. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Untuk selanjutnya ada hint. Silakan teman-teman buat sendiri dan dicoba-coba. Semoga berhasil ya, tidak ada error. Oke, selamat mencoba.